buat laki, mereka susah sekali curhat. Kalau di tempat kerja nggak mungkin curhat. Kalau sama pasangan nggak mungkin curhat karena harus kuat, kan harus laki gitu kan. Iya. Kalau sama teman juga harus bro kan, harus bros. Jadi nggak ada kesempatan untuk bisa vulnerable. Dan that's a big problem. I mean, it comes from parenting also. Jadi sebagai orang tua, kita juga harus kasih tahu ke anak kita bahwa it's okay, it's aman kalau mau curhat, kalau mau ceritain sesuatu, kalau mau express emosi, supaya nanti kalau anak itu sudah besar, dia nggak takut mau curhat. With their wife or with their guy friends. Apalagi mereka bisa dengar, they have the quality of listening, Iya. right? Zaman sekarang ini kita juga nggak berani tanya lagi gitu kan. Kalau cuma dibilang, hey, how are you? They say okay, they say cool man. And then that's it, right? So, but how do we ask more questions, right? For the guys, especially. For girls, we have a culture of getting together and sharing and communicating in a more open manner. Tapi buat laki itu susah sekali. Susah banget. Dan buktinya sekarang di Singapura, aku baru cerita kemarin, kalau di Singapura, the number one cause of death um, Hmm. buat laki umur 10 sampai umur 24 atau 25 adalah suicide, bunuh diri. Alasan pertama untuk orang meninggal di Singapura itu adalah bunuh diri. Dan itu sebelum COVID. Hmm. Itu sebelum COVID. Jadi laki, we need to find those tools of communication. And you know, uh, Iqbal, if you can lead the way in this space by encouraging your inner circle, your outer circle, and then the wider audience to be able to be aware and have the tools of listening, have the tools of being a good friend. Ya, it's not just about ourselves sometimes. It's bagaimana caranya kita bisa jadi teman yang baik buat teman kita. Nah, salah satu itu yang tadi kamu bilang, yang orang yang cuma bisa dengar aja, Hmm. ya kan? Iya, Just setuju sih. listen. Em, aku di satu sisi aku merasa beruntung, because I grew up, aku tumbuh bersama orang tua yang mereka selalu membiarkan aku cerita gitu. Jadi dari dulu, terutama memang sama mama sih, sama sama bunda gitu. Em, I dulu ya gitu, kayak I you tell my mom everything, beneran beneran semua. That's Uh, awesome. Beneran kayak when I had a crush, my first crush ever pas lagi SD, or when I got bullied, when I semua deh, semua bener-bener kayak things, misalnya kayak even words that I'm not meant to say, aku kayak tanya ini sebenarnya apa sih, kayak ini boleh nggak sih disebut, those kind of conversation itu tuh selalu selalu antara aku tua. And dan itu menurutku juga itu membentuk siapa diriku hari ini gitu, dan bagaimana Mhm. aku berinteraksi dengan sekitar, dengan orang-orang terdekatku, dan bagaimana aku berinteraksi dengan diriku. Dan menurutku satu yang aku pelajarin sampai hari ini adalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi jujur sama diri sendiri sih. Ternyata itu it takes skills and courage to be honest with yourself. Hmm. Karena ya itu ya, maksudnya ketika society menyuruh kita untuk menjadi atau menjadi kuat atau menjadi apa ya, guardian yang tidak boleh sedih dan lain-lain, bisa jujur sama diri sendiri kalau ternyata gue juga sedih banget sebenarnya gitu, kayak I'm Hmm. okay man, kayak how are you bro, kayak ya okay cool, how are you really, mungkin itu akhirnya bisa jadi kayak a whole
how this man is really feeling gitu. Jujurnya itu sih yang sampai hari ini juga kadang-kadang aku masih suka kayak, masa sih kok, kenapa sih harus sedih gitu, kayak kenapa sih masih doubting gitu. Sometimes I don't let my, which is bad, I know, nggak bagus. Tapi itu yang pelan-pelan aku coba latih sih. Karena begitu aku bisa jujur sama diri aku sendiri, aku juga jadi bisa lebih open sama orang-orang yang ada di sekitarku gitu. Dan bisa itu yang tadi sempat sebut, jadi agents of change untuk inner circle, untuk outer circle. But I think to kick off, to start the revolution, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Iya. 100%. Your relationship with yourself gitu. Dan ini tuh menjadi menarik banget karena di umurku yang 20 ini, aku tuh kadang-kadang ngerasa kayak, haruskah aku memikirkan dan merasakan semua yang aku rasakan ini gitu. You know what I mean? Kayak apakah itu nanti urusannya orang in their 25 gitu nggak sih? Kayak nanti mereka harusnya baru kayak feeling this way and all that. Karena at this point juga aku ngerasa, aku yakin yang ngerasain apa yang aku rasain tuh bukan aku doang. Tapi aku juga nggak mau kalau ada anak umur aku, terus dia datang ke aku cerita, terus dia kayak, it's gonna be okay bro. You know, kayak, no, kayak, you don't get to say that. Makanya dari poin tadi gitu, orang-orang atau punya circle atau punya orang dewasa yang, atau teman-teman bahkan yang, ya dengerin aja, bener-bener nggak, not being judgmental atau meluapkan ekspektasi mereka, dan atau malah kalau kita lagi sedih, kita nangis, kita cerita, dan some of them even cry with us, and it's kind of beautiful in the most ironic way. But I think it's really the fact that dua manusia ini bisa saling kayak telepati emosi gitu loh, kayak I tell you my story and you resonate with it, and you be in my shoes and you just feel what I feel. Kita jadi kayak, I don't know, I just hope orang-orang bisa lebih, everyone including myself, jujur dan membiarkan dirinya merasa. What do you? You know, this is such a beautiful aspiration, aspirasi yang sangat-sangat special, right? It's beautiful because if we can all feel, right, not only for ourselves, we can feel for others, and that is the empathy, right? Sebetulnya banyak orang tidak mau feel karena terlalu sakit. Jadi harus sembuhin diri sendiri dulu, with the tools, right, of well-being, sebelum kita bisa start to care about ourselves, our world, our family, apalagi kan aku dari dulu kan di conservation and sustainability, dari tahun 96 aku udah mulai bicara mengenai conservation, dan sekitar 10 tahun lalu aku lagi pikir, 10 atau 15 tahun lalu aku pikir, what is the behavioral change science, apa sih, what is the psychology, supaya orang bisa pindah dari nggak care sama sekali sampai care gitu kan, pindah dari apa sih ke empathy gitu kan. What is the key? Apa sih kuncinya gitu kan? Tapi kalau mereka nggak well, nggak mungkin bisa pikirin climate change, nggak mungkin bisa pikirin orangutan atau gajah gitu kan. Nggak bisa bangun tidur
aja nggak bisa, nggak mau sikat gigi, mau tidur di depan Netflix sepanjang hari, nggak mungkin bisa pikirin yang hal-hal itu. Dan hal itu juga justru bikin stres lagi kan? Ya, It brings betul. around this, yes, it brings around this anxiety gitu kan. Jadi to get people to care, we have to give them the tools to understand how to deal with emosi yang akan masuk, stimulasi yang akan Ya, masuk dari luar, stres dan depresi, anxiety itu kan. Jadi makanya it's nggak segampang bilang I want everyone to feel, hmm. right? Because we need to give this entire support system to allow people to feel safe, biar mereka merasa aman untuk supaya bisa merasa gitu, aman merasa. Does that make sense? But where do we start? You think kayak bagaimana at the younger generations, I guess I'm talking for my generation. Dari sebelah mana kita harus mulai? Apakah dari households, dari sekolah? Where do we start this? Well, I mean, I for sure I know it's schools, right? And that's why the Contentment Foundation is something that I'm so passionate about, and that's what we're doing. That's why we're here, right? Is having these conversations around this, karena um, sebetulnya anak-anak kan kalau di rumah mereka sebetulnya nggak, I would say at least 50% mereka nggak belajar yang tidak begitu banyak sih. Mungkin ya sikat gigi, cuci rambut, gunting kuku, ya harus makan, harus gini, harus sopan gitu kan. Tapi tapi I think, maksudku, kurasa juga pasti sedikit banyak anak-anak itu, karena anak itu kan benar-benar mencontoh. I mean, at some point you stop copying the examples you see and everything Of your parents, yeah. from parents gitu, bahwa bagaimana si anak itu mencontoh apa yang orang tuanya lakukan, how they behave, how they deal with their emotions, bagaimana mereka decision making, itu kayaknya semua di masa pertumbuhan gitu, at least what of experience gitu. Kayak ya, anak itu selalu menjadi, itu kan tidak selalu, cuma maksudnya in majority of the case, in most cases, anak itu adalah produk dari bagaimana dia dibesarkan. Mm. Dan sekolah, ya sekolah sekolah juga menurutku penting penting banget sih, apalagi sekolah SD sih, kayak elementary school. Apa yang aku pelajarin kayak hal kecil ya, maksudnya bukan hal-hal akademis ya, not math, Yeah. not not bahasa, bukan itu ya, tapi kayak Mm. bagaimana aku harus misalnya um, tidak memotong orang berbicara Mm. ketika, kecuali kalau misalnya lagi I don't know, debate or something, kayak ini kayak time management yang gimana gimana gitu. Terus how to speak politely ke yang lebih tua, itu semua hal-hal yang dipelajarin di sekolah dasar gitu. Yeah. Dan um, iya, dengan Contentment Foundation itu menurutku bagaimana dari dini mungkin semua roots dan core-core-nya itu tuh udah, si tools tadi yang you mentioned tools a couple of times, itu sudah ditanamin dari kecil. Because believe it or not, karena ternyata apa yang dipelajarin di SD itu buat aku sih hari ini masih masih nempel gitu. I don't know about you. This small Yeah. value gitu. Karena sisanya pelajaran sih aku lupa ya. All that money wasted. you know. God. Yeah, see, I mean, there's a whole bunch of things around education, and actually, I was super curious about your conversation dengan the minister. Um, what was it that made you? Apa sih yang inspired you to cari waktu untuk IG live sama Minister of Education, Pak Nadiem? Well,
Pertama-tama, aku selalu ngerasa edukasi itu adalah hak, bukan privilege. Jadi harusnya itu sesuatu yang semua orang bisa ngerasain, semua orang bisa dapetin. Tapi kan ternyata turns out di Indonesia kita belum seperti itu gitu. Kemarin sempat dibahas sama Mas Nadim, kalau ya anak-anak yang bisa masuk kuliah bagus, kids who can go to really good universities, ya orang-orang kaya gitu. Maksudnya bagaimana mereka bisa dari awal sekolah yang memang sudah bagus reputasinya sebelum masuk ke university tersebut, and then they can mereka bisa bimbel um, lessons outside the class gitu kan, ada pelajaran dan itu gak murah gitu loh. Jadi ya it's the system that's failing the Ya, kids. ya. No, it's not the kids, it's just the way the system works gitu, dan itu failing. Itu selalu menjadi concernku sih, bahwa harusnya semua orang dimanapun dan siapapun dia bisa mendapatkan privilege itu gitu. Dan Ya. kebetulan waktu itu punya waktu untuk ngobrol sama Mas Nadim, dan ternyata cukup menjawab pertanyaan dan aspirasiku tentang hal-hal yang mungkin juga di luar sana, yang waktu itu nonton live-nya juga cukup banyak bertanya kayak kenapa ini, kenapa itu, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Well, ternyata semuanya ada alasannya gitu, dan kita sama-sama setuju sih kayak everything starts from school gitu. Itu kemarin salah satu yang Mas Nadiem highlight gitu, bahwa bagaimana dia bisa public speaking, dia bisa berani untuk ngomong di depan orang, ternyata dari pelajaran teater gitu, which is satu Iya, pelajaran sangat tidak konvensional di Indonesia. iya, nggak dihargai. Tidak dihargai, betul kan. Iya, Aku bilang di live itu, aku bilang bahwa kebohongan terbesar di masa kecilku adalah dibilangin menjadi artis. Artis itu nggak bisa hidup jadi musisi, jadi iya, fotografer, jadi model, jadi aktor, itu tuh nggak bisa. Kamu harus punya kerjaan yang 9 to 5, duduk dokter, lawyer gitu. Apparently it's the biggest lie in my childhood gitu kan. iya. Dan itu disetujuin sama Mas Bim, bahwa harusnya kita punya kurikulum yang benar-benar membiasakan melakukan apa yang mereka yang pengen lakukan sih. Dan Hmm, selain melakukan apa yang mereka ingin lakukan, membiarkan mereka merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi IQ-nya semuanya bener-bener, kebayang gak sih kalau sekolah di Indonesia semuanya kayak gitu, merata kan, guru Indonesia, no matter kalau kamu di Jakarta, kamu di Kalimantan, kamu di Sulawesi, kayak you get the same thing with this one. Imagine the next generation gitu, maybe the Gen, I'm Gen Z, Gen, I don't know, the next one gitu kayak. A. I think it's A. I don't know. I think so. Iya, jadi the next generation kayak, I don't know, my kids maybe akan kayak, mungkin kita akhirnya orang tua akan belajar sama anak-anak kita nanti kayak, oh wow, oke. Kita, So my middle son, he just graduated from Green School. Dia baru graduate dari Green School di Bali. Dan uh, kalau graduate dari Green School, mereka harus siapin seperti TED Talk. You know the TED Talks? ya, oh oke, Ya, semuanya harus ya. Kalau graduate, it's your graduating project. It's a TED Talk. oh, But it's called oke. Greenstones. Dibilang Greenstones gitu kan. Jadi project itu, the speech itu memang it's about your project. Mungkin itu bisa 1 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun, however long you want to do this project. Dan project itu biasanya harus ada social atau environmental impact gitu kan. Jadi projectnya dia memang tentang edukasi dan tentang hal yang tadi Iqbal bilang mengenai where is your interest, dan kita harus bantu uh, supporting the individual interest of that child and their talents gitu kan. Jadi his project, dia beli mobil lama, BMW lama, and Tahun berapa? he took the old 90s BMW, ditaruh di sekolah, and he's completely bongkar.
mobil itu, dibongkar. Terus Oke. dibalikin lagi satu persatu, gitu kan? Seperti seperti di bengkel gitu kan. But his point is, his talk is about education. Walaupun dia pakai mobil gitu kan. Karena dia dari dulu umur 11 dia udah bisa bikin komputer sendiri. Every piece of the computer dia order dari sini, order dari sana, semua dari mana-mana, terus dia one by one dia build his own computer. Terus umur 14 atau 15 dia udah bikin drone. Dia 3D printing the parts, he's building, ordering something from here, from there, and then he's building his own drone. Dia bikin sendiri. Gitu kan. Nah, sama dengan isi mobil ini, dia totally bongkar dan dia balikin lagi ke making it good again gitu kan. And it's about if for all of those things dia belajar sendiri karena ada interestnya. Iya. Jadi dia bisa cari informasinya dari mana. Sekarang zaman ini kan informasinya ada di mana-mana kan. So if a kid is interested in a particular area and we are able to identify what that is, of course it's challenging en masse. It is challenging, but slowly, I believe that we can reform the education system, and move away from those goals of, just an angka yang yang represent kamu itu cuma angka doang. Kan ada banyak sekali orang yang pintar tapi nggak pintar academically, right? But like maybe they're dyslexic, but maybe they're like Bill Gates or Steve Jobs or right, and they have a different way of learning, gitu kan? So yeah. Anyway, education is so. There's so much potential, and I think education is really the way to be able to empower women, to lift people out of poverty, to create the next generation of leaders, and being able to influence that space. Itu adalah something so special, apalagi di emotional well-being, karena masa depan kita itu kalau kita lihat zaman sekarang ini, even look, kita lihat aja 2020 COVID, everything is upside down, semuanya terbalik kan. Banyak orang stres, banyak orang gak ada kerjaan, banyak orang gak ada makanan, banyak orang sakit, banyak orang meninggal, banyak orang stres karena stuck di rumah, banyak orang stres karena stuck di rumah dengan orang yang pukul atau keadaan yang tidak aman gitu kan. Banyak sekali hal yang bikin kita stres. Dan kita sampai sekarang belum dikasih education around how to manage. Gimana caranya kita bisa manage emosi kita. Ya, our inner world gitu kan. So moving forward di dalam dunia ini, masalah seperti ini tidak akan berkurang. Yeah. Nah, kenapa saya sangat involved in emotional well-being? Itu justru karena aku sudah lama sekali di dalam bidang conservation dan sustainability. Nah, justru karena aku udah lama di situ, aku tahu our future. According to science. Yeah. According to science, yeah. And because I know our future, I know we need the tools to be able to deal with it. Jadi kalau orang lihat, kenapa sih pindah sekarang dari conservation sustainability sekarang ke emotional well-being? Sebetulnya it's interconnected. It's sangat interconnected. Karena because I know, karena aku tahu sangat mengerti apa yang akan terjadi, berarti I know kita harus punya tenaga dalam untuk kuat menghadapi apa yang akan datang. Dan juga karena di masa depan kita perlu banyak sekali orang yang kreatif, yang bisa cari solusi, yang bisa adaptasi, yang bisa agile dan berubah, dan seperti entrepreneur, bukan cuma
pinter dari buku gitu kan. Kalau pinter dari buku doang kan cuma bisa pikirin ini, terus kalau ada uh, some obstacle mereka nggak tahu gimana cara mau lewat dari kiri kanan atas bawah. Only the creative people can. Dan Ya, kalau kita lagi stres, dengan keadaan stres, our mind doesn't function creatively. Dan itu neuroscience, itu ilmu. hmm, ya, So we need empowered change makers. We need creative thinkers. We need the next generation of um, of agents of change, and they need to be well within. And I want to ask you, like, how do you feel? I mean, when I started speaking about these things, I was alone. Aku sendiri. Nggak ada bisikan lain, nggak ada orang lain yang bicara mengenai environment, nggak ada. Mereka ya. semua pikir aku orang gila gitu, ngapain pikirin itu, that's like so far away, nggak akan jadi gitu kan. Tapi sekarang your generation, you're so switched on. Ya, ya. Itu Di itu kayak sesuatu yang aku syukuri juga sih. Kayak aku berada di lingkungan dan di zaman di mana this type of things, topik-topik seperti ini itu adalah sesuatu yang sedikit banyak sudah dinormalisasi di society gitu, di kehidupan sehari-hari. Uh, I cannot imagine being you. I mean, maybe years ago, and then you started like advocating about this, and then semua orang kayak you okay? You okay, nah, you know. Um, iya, dan menurutku itu penting untuk lead the way, and it's not always easy. I mean, I have to learn it from you, I guess. Bagaimana untuk tetap bisa stay committed and devoted terhadap satu hal yang kamu yakini benar dan tetap ada di situ bahkan ketika orang lain nggak ada yang percaya gitu. Mungkin nggak percaya, belum mengerti. They just don't understand yet tentang apa yang sebenarnya kita 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 punya worry dan concern. Tapi aku ngerasa in a way I have a really high hopes and expectations tentang generasiku sih. Bagaimana sekarang di apa namanya dengan segala teknologi yang ada sekarang kita sudah terpapar banyak sekali informasi, endless informations about things, about system, about how the world works. Semuanya udah nggak ada kurasi, udah nggak ada referensi kayak your kind of cool might be different from my kind of cool. Semuanya udah bener-bener subjektif, personal, um, preference, personal made, personalized, semuanya udah bener-bener sendiri gitu. Itu membuat generasiku bisa menjadi apapun yang mereka mau gitu. Mereka bisa menjadi, kalau dulu aku ngerasanya sebelum semua teknologi ini tadinya kita hanya kita semacam dipaksa untuk menjadi satu gitu kayak who do you wanna be, what do you want to be, and I am this gitu, I am just this gitu. Nah kalau sekarang kamu bisa menjadi dua hal simultaneously dalam hal yang bersama. I am this, but I am also this. Karena di amount of information yang masuk, yang diserap, yang diterima tuh udah endless dan gak bisa dikurasi lagi. It's just really on you, on how you choose which one you see, which one you read, watch, which one you view. Itu semuanya udah tergantung sama kita. Makanya menurutku kalau semuanya ini bisa dijagain in a way dan ada edukasi menjadi basis di mana anak-anak bisa tetap percaya kalau mereka bisa jadi diri mereka sendiri, mereka punya orang dewasa yang bisa mendengarkan,
mereka bisa percaya sama insting dan kemampuan mereka dan interest mereka tadi, like your son, it's amazing gitu. Menurutku generasiku bisa menjadi agents of change sih, karena ya kita nih generasiku nih cukup cukup stubborn, I think, cukup batu gitu. Kayak if we want something, we have to get it, even if we don't know how to. Kayak kita nggak ngerti sebenarnya caranya, how to gimana caranya supaya dari situ, nggak ngerti, tapi gue pengen loh. Tapi nggak tahu cara, tapi gue pengen. At least that type of emotions and apa namanya, energy gitu, setidaknya punya perasaan. I think it's a good start, dan generasiku punya itu. Gen Z has that gitu. Do you think that they have the staying power? Passionnya ada, but the commitment to hard work ada nggak sih? Yang aku dengar sih agak ada the terminology strawberry generation. Have you heard of that? No, what's Strawberry that? generation. Jadi it's like strawberry kan cantik dari luar, tapi gampang apa? Bruise. How do you say bruise? Busuk. Apa? Kayak busuk, kayak Bukan busuk. Apakah kan kalau kita kena sesuatu kan biru gitu kan? iya kayak penyok. Bruise. Gitu. Yeah. So strawberry generation. So it's like, okay, yeah, I want to do this, I want to fight for this, but I'm not willing to put in the hard work, or I don't have the staying power, or uh, uh, ada yang bilang nggak boleh, langsung give up gitu. Gimana merasa Iqbal? Benar nggak sih? Menurutku there's two things. Ada yang we don't have the same power, sama yang we don't wanna put the will gitu. Dua-duanya terjadi sih sebenarnya. Kayak I feel it, kayak bagaimana ketika kita punya impian, I'm feeling it on myself tuh ketika aku pengen sesuatu, but I just want to do the work today. Those type of emotions, I'm just not willing to put the work. But at the same time juga sih, we don't have the powernya, menurutnya juga benar sih. Kayak sistem, the way things are itu dibangun sama orang-orang sebelum kita, di mana semuanya ini ya tadi itu failing. Jadi menurutku it takes, ini harus kerjanya lebih keras lagi dan dibantu sama orang-orang dewasa, Gen X, millennials dan boomers yang bisa sama orang-orang dewasa yang sadar kalau misalnya negara dan dunia ini yang akan melanjutkan adalah kita-kita gitu. We might have the vision, but we might not have the power to do it. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang dewasa, dan banyak ya, jangan salah, kayak banyak menurutku orang-orang yang jauh di atasku, yang ya boomers, Gen X gitu-gitu, yang mau juga membantu Gen Z untuk menjadi agents of change gitu. You're right. I mean, we in terms of power, ya kita cuma bisa, how do you do it? Kayak how would you do it? Kayak gue, I don't know, we need help. Jadi bagaimana caranya sama-sama yang bersinergi gitu antara generasi sekarang dan generasi yang lebih dulu untuk sama-sama ngebangun apa yang pengen dibangun. But yeah, thanks for raising. That's so true though. Yeah. I think it's important that and itu mungkin juga ada apa it's directly related also to this information, this generation of information and attention, right? Karena we want something, we order it straight away, and then maybe dalam setengah jam atau 2 jam udah ada di rumah. Paling lama sih 3 hari kan udah sampai. You know, or I want to find something, informasi aku langsung bisa ketemu. Atau aku mau kirim message, langsung kirim message gitu kan. Jadi also I think that affects our memory. I know for me pasti itu affect memory, karena dulu aku mau lakukan sesuatu, I can remember, okay, today I need to do this and this. Tapi sekarang kalau aku nggak langsung masukin my handphone into the to-do list, apa sih?
what what did I need to do, right? So I think it's retraining our minds and understanding that tidak semua hal bisa instan, nggak mungkin, tidak mungkin. Dan sesuatu yang kita mau lakukan, the bigger the challenge, the more work we need to put in. Dan it's really true. I mean, if you look at my career, for example, aku udah dari umur 12 loh, kan? So that's a long time, right? And now it's like udah 35 years in front of the camera. Dan masih tetap, dan itu karena I'm constantly evolving, I'm constantly changing, I'm constantly putting in the work, I'm constantly having a different element to who I am gitu kan. Memang sih conservation sustainability dari dulu sih. And it's about being professional, right? It's about being on time and putting in the hard work. And I think these days people just want to be famous. One of my kids said to me, "Mom, I want to be famous." I said, "Famous for what?" It's not just I want to be famous. It's you become well known karena kamu lakukan sesuatu yang talent gitu kan. Kamu ada talent gitu, or you did something amazing, or you did something that people want to do, bukan cuma buat fame doang. Iya, tapi these days di attention economy era, you can be a fool and be famous as well, you know. Yeah. But the truth though, I mean, It is menurut very true. kayak menurutku untuk menjadi itu tadi kayak famous for what, I think that's a perfect question untuk nyambungin gitu. Karena ya kalau cuma terkenal doang kayak banyak banget hal-hal bodoh yang bisa dilakukan untuk menjadi terkenal. So it goes back to why don't we move away from this trend of wanting to be an influencer and moving instead into being impactors and creating movements, within our own communities. Banyak orang pikir, aku nggak terkenal, nggak bisa bikin sesuatu. No, nggak mungkin. Setiap orang ada superpower. Setiap orang ada superpower. Ya, is it in legal, is it in HR, mungkin marketing, atau mungkin dokter, atau mungkin storytelling, or technology, or innovation gitu kan. That is your superpower. Jadi kita harus bisa. Kemarin aku sempat bicara ini sama Mbak Happy, tapi pas putus gitu kan. Jadi kita we have to know what is our superpower. Superpower itu plus empathy, plus action equals impact. Gitu kan? Right? Superpower plus empathy plus action. Right? Yeah. And then we can create impact. And it can be anybody. Anybody can do this. So anyway, I just wanted to say that I am so grateful that we got to connect over this project, because it's when I meet people like you, that I have hope again, because I've been trying to do what I do for so long, and when I engage with on a government level and an international level and in different kind of organizations, whichever organization I'm involved with, it's very easy to feel a sense of hopelessness, especially when I know what's actually happening in the world, right? And aku selalu bilang dari dulu, harapan saya adalah di dalam bidang teknologi, innovation, and the youth. The youth. But at the same time, kadang-kadang aku merasa sedikit guilty. That it's like I have to leave it to the youth to solve the problems, Padahal kita yang bikin problems ya, our generation and above, but we're leaving it to you guys to clean it up. Anyway, so Iqbal, terima kasih sekali. Thank you so much. I know the time is running out, so I just wanted to be aware of your time. And maybe do you have any other questions or anything you want to share? No ya, thank you juga udah ngajak aku
ini. I mean, aku pengen, it's not easy. Menjadi contoh dan menjadi panutan buat orang-orang bukan sesuatu yang mudah, terutama untuk seorang 20 tahun kayak aku. Kayak aku juga berbuat salah, aku ingin mencoba hal-hal baru yang mungkin tidak disukai sama orang dan lain-lain. But aku ngerasa purpose aku ada di sini salah satunya untuk langsung menemani orang-orang yang peduli dengan keberadaanku gitu. I guess my fans, all them. Bagaimana aku bisa menemani mereka dari mereka masih kecil. Sekarang kita udah sama-sama tumbuh dewasa, makin gede. And I think relationship ini akan terus tumbuh sampai nanti dewasa. Dan bisa ada di project ini, aku harap bisa diambil banyak positifnya sama teman-teman fansku yang mungkin nanti melihat atau akan membaca your walking with book. Bagaimana untuk menjaga diri sendiri itu sesuatu yang diperlukan sebelum orang lain. Dan kita tidak sendiri. Whatever, apapun yang dirasakan, um, negatif, emosi positif, itu tidak pernah dirasakan. Pasti ada di luar sana orang-orang yang merasakan hal yang sama. So, semoga the art of sharing ini juga bisa dicontoh untuk teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi lebih jujur sama diri, terbuka sama orang lain, dan nggak takut untuk menjadi diri sendiri dan membiarkan dunia tahu kayak gitu. Yeah, awesome. I think much of the same, dan juga harapan saya adalah dengan this project launching Walk With Me again dan bikin chapter baru yang fokusnya di emotional well-being that you are in this new chapter of my book and having these conversations memang supaya orang tidak merasa bahwa mereka sendiri. Ada perasaan ini seperti Iqbal bilang dan supaya kita semua bisa jadi orang yang lebih baik buat teman-teman kita. Ya, bukan cuma pikirin diri kita sendiri, tapi juga pikir how can I be a better friend? How can I care more about my family, my friends, my where I work? Gimana saya respon kepada teman atau situasi, mungkin saya bisa berubah cara aku respon supaya bisa tahan dulu marahnya. Marah sih ada bagusnya. Marah, kalau kita marah tapi marahnya jangan keluar, marah itu dipakai buat aksi. Ya, jadi kita harus cari what is it we're passionate about, that superpower and everything, and then use that for impact. Ya, jangan langsung marah gitu kan. Dan kalau kita pikirin mindfulness itu, orang mungkin pikir ya ngapain sih tarik nafas sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Tarik nafas itu, dan kalau pikiran kita running away, when we learn to bring our mind back to our breath, it means that we can control our mind, which means we can control our emotions. Not control like suppress, but we can work with our emotions and our reaksi kita bisa dirubah. Jangan anggap kita dan jangan anggap kita nggak bisa berubah. We can always change for the better, learn more, be better, move from a place of depression, move from a place of challenging emotions gitu kan. Emosi, nggak ada satu hal di dunia ini yang permanen, emosi juga sama. Yang bagus bisa dianggap, wow, I feel so good right now. Tapi nggak mungkin itu akan stay selamanya. Dan juga yang perasaan yang nggak enak juga. Jadi kita accept aja. Oh ya, today I feel happy. Today I don't feel so good. Tapi nggak apa-apa sih. Besoknya mungkin berubah lagi. Gitu. Iqbal, thank you so much. I'm so grateful that you are embarking on this wonderful journey, and thank you for supporting Walk With Me book.
Thank you so much for having me. Semoga kita bisa ketemu langsung ya one day. Yes, in person. I'll give you a big hug. And I'll listen. I'll just listen. I promise. I'll tell you more about whatever you want to know. Okay, you can think of the stories. Alright Okay. guys, para teman-teman yang join kita hari ini, terima kasih sekali. Thank you all so much. Jangan lupa nanti hari Sabtu kita akan ada acara live virtual preview of the book Walk With Me yang ada chapter baru, yang ada Iqbal, ada Eva, ada Hafiz Salma, ada Afgan, ada Chelsea juga. And I'm so grateful that they're so brave. Mereka sangat brave. To come and talk about these issues in this time. And I hope that all of you learn something that helps you in any way in your life. Terima kasih sekali. Nanti hari Sabtu jam 3 waktu Indonesia Barat, nanti di IG aku pasti ada link untuk sign up for the event. See you on Saturday, Iqbal. Bye. Bye.